Om Swastiastu. Kami dari SGD B5 akan mempresentasikan student project kami yang berjudul Amino Acid Metabolism in Cancer. Baik, langsung saja presentasinya akan kami mulai oleh rekan saya. Baik, perkenalkan nama saya Amira Kansa dengan NIM 122 akan menjelaskan tentang latar belakang dari SP kelompok kami. Gangguan metabolisme asam amino telah dikaitkan dengan sejumlah kondisi patologis, termasuk penyakit metabolik, kardiovaskular, penyakit kekebalan tubuh, dan kanker. Dalam kasus tumor, perubahan metabolisme asam amino tidak hanya dapat menjadi indikator klinis pengembangan tumor menjadi kanker, tapi juga sebagai strategi terapeutik. Oleh karena itu, mempelajari metabolisme asam amino yang terkait dengan penyakit dan mengidentifikasi target dalam jalur metabolisme asam amino mungkin merupakan solusi yang tepat untuk pengobatan penyakit. Perkenalkan, nama saya Ayu Setia Devi Depla dengan 3 digit NIM terakhir 108. Di sini, saya akan menjelaskan rumusan masalah dan tujuan dari student project kami kali ini. Untuk rumusan masalah, yang pertama, apa itu asam amino? Yang kedua, bagaimana metabolisme asam amino pada sel normal? Yang ketiga, apa itu kanker? Yang keempat, bagaimana metabolisme asam amino pada sel kanker? Dan yang kelima, bagaimana pengaruh asam amino terhadap perkembangan sel kanker? Untuk tujuan, yang pertama, untuk mengetahui definisi dari asam amino. Yang kedua, untuk mengetahui proses metabolisme asam amino pada sel normal. Yang ketiga, untuk mengetahui definisi dari kanker. Yang keempat, untuk mengetahui proses metabolisme asam amino pada sel kanker. Dan yang kelima, untuk mengetahui pengaruh asam amino terhadap perkembangan sel kanker. Perkenalkan, nama saya Luhmade Pradnyani Putri dengan 3 digit NIM akhir 106. Di sini saya akan memaparkan manfaat dari student project kami kali ini. Yang pertama itu ada manfaat umum, yakni dapat mengetahui secara lengkap mengenai kerja metabolisme asam amino, pengaruhnya terhadap sel kanker, dan juga perbedaan kerja metabolismenya pada sel kanker dibandingkan dengan sel normal yang nantinya diharapkan mampu memberikan pengetahuan bagi para pembacanya. Lalu yang kedua ada manfaat khusus, yakni diharapkan mampu untuk memberikan pengetahuan juga informasi khususnya bagi mahasiswa kedokteran dan juga mahasiswa kesehatan lainnya mengenai kerja metabolisme asam amino tersebut, pengaruhnya terhadap sel kanker, dan juga perbedaan kerja metabolismenya pada sel kanker dibandingkan dengan sel normal yang nantinya diharapkan mampu menjadi bahan pembelajaran dan juga referensi untuk pembelajaran ke depannya. Sekian dari saya, terima kasih. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Gladys Quina dengan 3 digit NIM terakhir 116. Jadi, apa sih asam amino itu? Asam amino sendiri merupakan molekul organik yang terdiri dari gugus amino dasar, gugus karboksil asam, dan gugus R organik atau rantai samping yang unik di setiap asam amino itu sendiri. Istilah asam amino ini kependekan dari alfa amino asam karboksila. Ada banyak sekali jenis-jenis asam amino yang ada di permukaan bumi. Namun dalam protein makhluk hidup hanya ditemukan 20 jenis asam amino saja. Terima kasih. Baik, kemudian kita lanjut pada struktur dari asam amino itu sendiri. Jadi, asam amino secara umum tersusun atas satu atom C yang mengikat atom H, gugus karboksil, gugus amina, dan kelompok R. Perbedaan antara asam amino satu dengan yang lain itu terletak pada kelompok R yang dimiliki. Jadi tergantung dari variasi R-nya itu dapat membedakan asam amino dapat bersifat non-polar, polar, asam atau bermuatan negatif, ataupun basa atau bermuatan positif. Terima kasih. Baik, perkenalkan saya Amira Deswita Restiana dengan 3 digit NIM terakhir 126. Di sini saya akan menjelaskan sekilas tentang metabolisme asam amino pada sel tubuh yang normal. Tubuh manusia dapat memperoleh asam amino melalui berbagai cara, antara lain melalui pencernaan dan penyerapan makanan,
dekomposisi jaringan, serta sintesis internal dengan melalui 3 cara. Asam amino dalam kumpulan metabolisme asam amino dapat dideasidifikasi untuk menghasilkan asam amino dan karbon dioksida, berpartisipasi dalam sintesis purin dan pirimidin, serta senyawa nitrogen lainnya dalam transformasi metabolit, dan deaminasi menghasilkan asam alfa-keto dan NH3. Menurut enzim dan jalur yang berbeda, asam alfa-keto dapat menghasilkan badan keto dan berpartisipasi dalam pasokan energi oksidatif serta sintesis gula dan lipid, sedangkan NH3 akan memasuki siklus urea. Penyerapan asam amino ini di dalam sel memerlukan keterlibatan AAT. Transporter berfungsi sebagai saluran masuk dan keluarnya asam amino dan bertindak sebagai perawai untuk merasakan konsentrasi asam amino dan sebagai pemacu sinyal nutrisi. Selain sebagai bahan baku biomasa dan sumber energi, asam amino juga berperan dalam jalur utama pertumbuhan sel, metabolisme, serta kekebalan tubuh. Sekian yang dapat saya sampaikan, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Ayustia Marifatil Aziza dengan 3 digit NIM terakhir 128. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari topik SP SGDB5, yakni metabolisme amino acid pada sel normal, yaitu sel T. Sel T atau limfosit T berperan penting dalam imunitas seluler dan bertanggung jawab untuk menghilangkan sel-sel yang mengekspresikan antigen asing. Adapun beberapa komponen yang terlibat dalam metabolisme sel T. Yang pertama, asam amino rantai cabang atau BCAA. BCAA terdiri dari 3 asam amino esensial, yakni leusin, isoleusin, dan valin. Yang kedua, glutamin. Katabolisme glutamin akan mendorong sintesis GSH untuk memengaruhi diferensiasi dari sel T. Yang kedua, triptofan. Sebagian kecil triptofan digunakan dalam sintesis protein untuk menghasilkan neurotransmitter. Sedangkan lebih dari 90%-nya terdegradasi dan menyediakan metabolit seperti melatonin dan vitamin B3. Yang keempat adalah metionin. Metionin merupakan asam amino esensial dengan fungsi utamanya adalah sintesis protein untuk memengaruhi proliferasi dari sel T. Yang kelima, arginin. Arginin dimetabolisme oleh arginase dan nitric oxide sintase atau NOS. Dan yang keenam, ada serin. Serin sendiri berfungsi untuk mendukung proses metabolisme seperti sintesis protein dan glutation. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Niputu Wahyu Laksmiata Devi dengan 3 digit NIM terakhir 110. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian kanker. Kanker merupakan suatu penyakit yang berasal dari pertumbuhan sel secara progresif atau abnormal. Pertumbuhan sel secara abnormal ini dapat menyebar atau menyerang organ lainnya. Hal ini disebabkan oleh terjadinya mutasi pada DNA sehingga sel akan kehilangan fungsinya secara normal. Kanker dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis, seperti karsinoma yang berasal dari sel epitel, sarkoma yang berasal dari tulang dan juga jaringan lunak, limfoma yang berasal dari limfosit, leukemia yang berasal dari darah, multiple myeloma yang berasal dari plasma, melanoma yang berasal dari melanosit, dan juga tumor otak atau tulang belakang. Selanjutnya, penyakit kanker ini dapat disebabkan oleh berbagai hal, seperti virus, bakteri, zat-zat kimia atau karsinogen, paparan sinar ultraviolet, ketegangan atau stres, hormon, dan juga genetik. Baik, perkenalkan, nama saya Dewa Ayu Agung Promosi Besang dengan 3 digit NIM terakhir 114. Di sini saya akan menjelaskan metabolisme asam amino pada sel kanker. Yang pertama ada glutaminolisis, yaitu metabolisme glutamin. Jadi dimulai dari konversi glutamin menjadi glutamat, di mana glutamin diubah menjadi glutamat oleh enzim glutaminase. Selanjutnya, konversi glutamat menjadi alfa-ketoglutarat, di mana glutamat kemudian diubah menjadi alfa-ketoglutarat oleh enzim transminase. Selanjutnya, alfa-ketoglutarat kemudian memasuki siklus asam sitrat untuk menghasilkan energi. Di dalam biosintesis, sel kanker juga menggunakan alfa-ketoglutarat sebagai bahan biosintesis untuk menghasilkan nukleotida, asam amino, dan lipid.
Jadi selanjutnya itu metabolisme serin dan glisin. Jadi yang pertama adalah metabolisme serin, di mana sel dapat mensintesis serin dari glukosa intraseluler melalui jalur sintesis serin de novo atau SSP yang dianggap perlu untuk sel kanker. Dalam SSP, 3-fosfogliserat metabolit antara glikolisis pertama-tama diubah menjadi 3-fosfohidroksipirufat yang dikatalisis oleh dehidrogenasi 3-fosfogliserat. Melalui fosfoserin transminase, 3-PH dapat memperoleh gugus amino dari glutamat dan membentuk 3-fosfoserin diikuti dengan defosforilasi melalui serin fosfatase hingga akhirnya menghasilkan serin. Berikutnya, metabolisme glisin. Jadi glisin dibentuk dari serin hidroksimetil transferase yang mengkatalisis transfer karbon beta serin ke tetrahidrofolat yang juga membentuk unit 1 karbon 5,10 metilen THF yang sangat penting untuk sintesis nukleotida. Perkenalkan, nama saya Airin Gunawan Putri dengan NIM 118. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme pada BCAA atau branch chain amino acid. Proses akan dimulai dengan melakukan transaminasi dan mengalihkan nitrogen ke alfa Kg melalui enzim branch chain aminotransferases atau BCATS. Proses ini akan menghasilkan glutamat dan branch chain alfa ketoasid atau BCKAS yang sesuai dengan BCAA. Lalu jenis transaminasi BCAA akan dibagi menjadi dua, yaitu BCAT1 atau CBCAT yang berada di dalam sitoplasma dan lebih banyak diekspresikan di otak. Lalu yang kedua adalah BCAT2 atau MBCAT yang berada di mitokondria dan memiliki ekspresi yang lebih luas di berbagai jaringan tubuh. Keduanya dapat melakukan katalisis konversi BCAA dan BCKAS dengan efektif dan cepat. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metabolisme arginin. Dalam siklus urea, sitrat dan aspartat akan membentuk argininosuksinat yang dikatalisis oleh argininosuksinat sintetase atau ASS1. Lalu, argininosuksinat akan membentuk arginin di bawah aksi argininosuksinat liase atau ALS. Lalu ASS1 merupakan enzim utama yang menghambat produksi arginin. Pada berbagai jenis kanker, gen ASS1 akan diekspresikan secara berlebihan atau malah tidak ada sama sekali. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa perubahan tingkat ASS1 akan menyebabkan pelanggaran metabolisme arginin, sehingga prognosis akan berbeda. Baik, perkenalkan saya Igusti Ayu Putu Putri Junia Indraswari dengan 3 digit NIM terakhir 130. Kali ini saya akan menjelaskan tentang pengaruh asam amino pada sel kanker, khususnya glutamin. Asam amino merupakan komponen yang memiliki peran penting dalam perkembangan sel kanker, di mana asam amino menunjang kebutuhan sel kanker untuk bertahan dan berkembang. Ada beberapa asam amino yang menurut beberapa penelitian terdata memiliki peran signifikan dalam perkembangan kanker. Salah satunya adalah glutamin. Glutamin adalah asam amino non-esensial yang dimanfaatkan sel kanker sebagai sumber nitrogen dan karbon untuk mensintesis asam amino, lipid, dan asam nuklear. Berbagai sel tumor sangat bergantung pada glutamin untuk memperbarui siklus asam trikarboksilat atau siklus Krebs. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa perubahan onkogenik dan anti-onkogenik pada sel kanker dapat memprogram ulang metabolisme glutamin. Oleh karena itu, kekurangan glutamin secara selektif menginduksi apoptosis pada sel kanker yang diamplifikasi MYC. Baik, perkenalkan nama saya Ana Agung Putu Priyanti Sunaryadi Jelante dengan 3 digit NIM terakhir 126. Di sini saya akan melanjutkan materi yang sebelumnya. Seperti glukosa, asam amino juga penting untuk sintesis materi-materi esensial untuk sel kanker. Ini termasuk protein, asam nukleat, dan lipid yang penting untuk proliferasi sel kanker. Serin sebagai sumber 1 karbon dalam sintesis nukleotida dan metilasi DNA berperan penting dalam perkembangan kanker. Banyak tumor bergantung pada ketersediaan serin ekstraseluler untuk proliferasi yang cepat. Sebagai pendorong patogenesis kanker, serin yang membentuk jaringan metabolisme serin glisin 1 karbon atau SGOC berkontribusi terhadap metilasi DNA atau RNA dan sintesis ATP de novo dalam sel kanker. Selain serin, ada juga arginin yang dikategorikan sebagai asam amino yang non-esensial tetapi bisa menjadi esensial pada kasus sel kanker yang bisa kita sebut sebagai semi-esensial. Arginin dapat diperoleh tidak hanya dari sintesis de novo dan pergantian protein, tetapi juga dari ekstraseluler seperti makanan.
Sebagai asam amino yang semi-esensial, arginin dapat menjadi solusi dalam penanganan kanker. Kekurangan arginin menjadi strategi klinis baru untuk terapi kanker berbasis metabolisme. Produksi poliamina yang bergantung pada arginin tidak hanya untuk sintesis biomasa yang mendukung agresivitas tumor, tetapi juga sebagai pengatur imunometabolisme yang merupakan target penting untuk imunoterapi kanker yang efektif. Sekian presentasi dari saya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Sebelumnya, perkenalkan saya Luh Putu Canda Adila Permana dengan 3 digit NIM terakhir 112. Di sini saya akan menjelaskan tentang asam amino rantai cabang. Selain mendukung pertumbuhan sel kanker, asam amino juga dapat mengatasi sel kanker. Asam amino rantai cabang, leusin, isoleusin, dan valin adalah asam amino esensial. AARC tidak dapat disintesis oleh sel manusia, tetapi diperoleh melalui asupan makanan dan daur ulang protein. AARC sangat diekspresikan pada banyak kanker, termasuk kanker yang paling sering didiagnosis seperti kanker paru-paru, kanker prostat, dan kanker payudara. Pada kanker pankreas, LAT2 terbukti menurunkan sensitivitas gemcitabine dengan mengatur aktivasi mTOR yang bergantung pada glutamin untuk mendorong proliferasi dan menghambat apoptosis. Asam amino rantai cabang dapat menunjang pasien kanker untuk meningkatkan metabolisme tubuh. Dengan mengaitkan kepada kondisi metabolisme pasien kanker, asam amino rantai cabang memiliki peran dalam memperbaiki konservasi protein, memperbaiki nafsu makan, dan kadar pada sitokin proinflamasi. Tingginya produksi sitokin proinflamasi mempengaruhi tingginya katabolisme protein pasien kanker. Oksidasi asam amino rantai cabang memiliki tujuan untuk kesediaan energi bagi otot dan kecukupan kadar prekursor untuk sintesis asam amino alanin serta glutamin pada kondisi katabolisme. Selain itu, nafsu makan pasien kanker dapat ditingkatkan oleh asam amino rantai cabang. Mekanisme perbaikan nafsu makan ini diawali dengan masuknya tryptophan ke otak diperantarai oleh sistem transport yang sama dengan asam amino rantai cabang, yaitu lewat hipotalamus. Tryptophan akan berinteraksi dengan reseptor serotonin yang menyebabkan nafsu makan akan turun dan mual. Suplementasi asam amino rantai cabang pada sistem transport tersebut diharapkan akan menggeser kedudukan dari tryptophan sehingga lebih banyak asam amino rantai cabang yang masuk ke otak dan meningkatkan asupan kalori. Perkenalkan, nama saya Gusti Murahman Gustira Putra dengan 3 digit NIM terakhir 124. Di sini saya akan menjelaskan tentang kesimpulan dan saran dari student project yang berjudul Amino Acid Metabolism in Cancer. Untuk kesimpulan, amino acid adalah molekul organik yang membentuk protein melalui ikatan peptida dan memiliki kandungan yang berbeda dari rantai samping atau yang disebut dengan gugus R. Terdapat 20 jenis amino acid yang ditemukan di dalam organisme yang hidup, dengan dikategorikan menjadi esensial dan non-esensial, bergantung dari bisa atau tidaknya amino acid disintesis dalam tubuh. Amino acid terlibat dalam berbagai proses metabolisme tubuh, baik dalam sel yang normal maupun dalam sel kanker. Kanker merupakan penyakit yang berasal dari adanya pertumbuhan sel tubuh yang progresif dan abnormal, dengan berbagai varian dan penyebabnya. Dalam sel kanker, amino acid memiliki peran besar dalam perkembangan sel kanker, yaitu sebagai penunjang kebutuhan sel kanker untuk bertahan dan berkembang, yang mana asam amino memfasilitasi kebutuhan suplai sel kanker. Untuk saran, berdasarkan kesimpulan tersebut, maka dapat dituangkan beberapa saran sebagai berikut. Bagi penulis, diharapkan dapat digunakan sebagai pedoman untuk menambah wawasan tentang metabolisme asam amino dalam sel kanker. Kemudian, bagi pembaca, diharapkan dapat menambah pemahaman mengenai metabolisme asam amino pada sel kanker, khususnya bagi mahasiswa kedokteran, sebagai halnya topik yang diangkat dalam student project ini, yaitu Amino Acid Metabolism in Cancer. Bagi masyarakat, diperlukan pemahaman dan penyebaran informasi yang lebih luas terkait asam amino dan hubungannya terhadap kanker. Metabolisme asam amino dalam kanker merupakan sebuah topik yang penting untuk dipahami karena dapat menjadi acuan untuk mencegah dan menghindari penyakit kanker. Baik, itulah tadi presentasi student project yang berjudul Amino Acid Metabolism in Cancer oleh kelompok SGD B5.
Apabila terdapat kesalahan ataupun kekurangan yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Saya tutup dengan terima kasih.